Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memaparkan mengenai proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Integritas Kerjasama Tim terhadap Kepuasan Kerja dan Implikasinya pada Kinerja Karyawan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufakturing di Kawasan Industri Cikarang Barat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nama saya adalah Heri Wiasnanto dengan NIM 2266390006. Next. Latar belakang. Latar belakang penelitian saya terdapat 4. Yang pertama, mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perindustrian. Selanjutnya yang kedua, masyarakat pada umumnya menginginkan pelayanan yang baik dan memenuhi kebutuhan mereka yang terdiri dari teknologinya, perubahan dari tangible asset menjadi intangible asset, lalu produktivitasnya, kompetensinya, efisiensi, dan nilai tambah atau value added. Selanjutnya yang ketiga, didapat hasil survei sementara ada 3. Yang pertama, promosi jabatan tidak mumpuni. Yang kedua, kenaikan gaji yang tidak relevan. 3, pemberian pelatihan dan pengembangan karir tidak merata. Selanjutnya yang keempat, dilihat dari kinerja karyawan tidak terjadi peningkatan. Next. Didapat hasil survei awal kinerja karyawan ada 8 dari sumber data pengolahan responden tahun 2024. Didapat indikator yang pertama, hasil pekerjaan yang dilakukan memenuhi ketentuan yang ditetapkan perusahaan dengan standarnya 105, capaiannya 100, yaitu di bawah standar. Yang kedua, hasil pekerjaan yang dilakukan dapat memenuhi kualitas yang ditetapkan perusahaan. Dengan standarnya 105, capaiannya 103, di bawah standar. Yang ketiga, secara emosional dirasakan memenuhi lingkungan kerja. Dengan standarnya 105, capaiannya 110, di atas standar. Keempat, prestasi kerja yang baik dihargai dan dihormati oleh pimpinan. Standarnya 105, capaiannya 100, hasilnya di bawah standar. Yang kelima, dalam bekerja diutamakan sikap kerja yang memenuhi norma-norma yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Standarnya 105, capaiannya 104, di bawah standar. 6. Secara emosional, keterikatan kerja mendukung pekerjaan. Dengan standarnya 105, capaiannya 109, di bawah standar. 7. Pekerjaan yang dibebankan unit kerja dengan bangga dirasakan oleh karyawan. Dengan standar 105, capaiannya 104, di bawah standar. 8. Bekerja dengan kondisi yang baik dapat meningkatkan kerjasama. Dengan standarnya 105, capaiannya 110, di bawah standar. Next. Berikut latar belakang penelitian saya sebagai informasi. Didapat 2 perusahaan, yaitu data PT Paramount Batch, sumbernya dari HRD tahun 2024 per 1 Januari, dengan data yang perolehan yang sudah ada bisa dilihat. Lalu selanjutnya juga data dari PT Hogi per 1 Januari tahun 2024 didapat dari HRD juga sebagai informasi. Next. Selanjutnya juga latar belakang dari 2 perusahaan, yaitu yang pertama ini latar belakang dari perusahaan PT Paramount Batch. Dilihat dari jumlah tenaga kerja PT Paramount sebanyak 325 karyawan. Lalu selanjutnya dilihat dari grafik tenaga kerja. Menurut pendidikan terakhir juga terlihat di sini besarannya. Lalu selanjutnya juga dilihat dari indeks produktivitas tenaga kerjanya PT Paramount Batch. Next. Selanjutnya sebagai informasi juga didapat di PT Hogi Indonesia sebanyak dilihat dari jumlah tenaga kerjanya sebanyak 423 karyawan. Lalu selanjutnya juga dilihat dari grafik
tenaga kerja menurut pendidikan terakhirnya dilihat paling dominan, yaitu dilihat dari tingkatan SMA sebanyak 328 orang. Selanjutnya juga dilihat dari indeks produktivitas tenaga kerja PT Hogi. Next. Lalu identifikasi masalah. Identifikasi masalah dalam penelitian saya terdapat 15. Yang pertama, kinerja karyawan pelaksana belum memenuhi standar pada perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 2, kualifikasi karyawan diidentifikasi belum mampu mengerjakan tidak hanya in-rule tetapi juga ex-rule pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. 3, karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan belum optimal dapat diminimalisir oleh perusahaan dalam rangka efisiensi. 4, promosi jabatan yang belum jelas arahnya menjadi hambatan dalam hal memaksimalkan kinerja. 5, kepemimpinan transformasional dari seorang pemimpin kurang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 6, kurangnya apresiasi dari pimpinan dan pemangku kepentingan sehingga masih banyak karyawan yang belum optimal dalam bekerja. 7, tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan yang telah diamanahkan masih kurang optimal. 8, terdapat pengaruh yang signifikan antara integritas karyawan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. 9, pengolahan kerjasama tim yang kurang optimal juga disinyalir merupakan penyebab rendahnya keterikatan kerja pada perusahaan. 10, masih terdapat beberapa karyawan yang kurang berinisiatif dalam bekerja pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. 11, kepuasan kerja karyawan tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan dilihat dari gaji dan promosi. 12, lingkungan kerja karyawan pada perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat masih dalam kategori kurang baik dilihat dari lingkungan kerja, baik itu fisik maupun non-fisik. 13, kepuasan kerja karyawan tetap dan tidak tetap kurang memuaskan. 14, masih rendahnya upah kerja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tentang upah minimum kabupaten atau UMK. 15, masih rendahnya kepuasan kerja untuk karyawan pelaksana pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. Next. Batasan masalah. Batasan masalah pada penelitian saya terdapat 4. Yang pertama dilihat dari variabel yang diteliti. 3 variabel eksogen dan 2 variabel endogen. Variabel eksogen terdiri dari kepemimpinan transformasional, integritas dan kerjasama tim. Lalu variabel endogennya kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Yang kedua, kinerja karyawannya. Kinerja karyawannya itu dilihat dari kinerja sumber daya manusia perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. Lalu objek penelitiannya yaitu pada karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. 4, objek penelitiannya itu seluruh perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. Next. Rumusan masalah terdapat 9. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 2, apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 3, apakah terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 4, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 6. Apakah terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 7. Apakah terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 8. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat? 9. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim, serta kepuasan kerja secara bersama-sama
terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis secara empirik. Didapat 9. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 2. Pengaruh integritas terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 3. Pengaruh kerjasama tim terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 4. Pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 5. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 6. Pengaruh integritas terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 7. Pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. 8. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Terakhir, pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim, serta kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Next. Manfaat penelitian. Didapat 2 manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi bukti empiris yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada perusahaan manufaktur studi empiris di kawasan industri Cikarang Barat yang dapat memberikan masukan dalam meningkatkan integritas dan implikasinya terhadap kinerja karyawan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Lalu manfaat praktis ada 2 hal. Yang pertama, sebagai saran penerapan ilmu manajemen sumber daya manusia dan menambah wawasan serta pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, terutama kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim terhadap kepuasan kerja dan implikasinya pada kinerja karyawan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Yang kedua, sebagai bahan kajian bagi peneliti lainnya, khususnya yang berminat menindaklanjuti penelitian ini dengan harapan mampu melakukan suatu perbaikan dalam pembinaan dan pengembangan karyawan pada perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat yang sesuai dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Next. State of the art dan novelty. State of the art-nya peneliti ini dengan variabel pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim, dan konsekuensinya yakni kepuasan kerja serta implikasinya terhadap kinerja karyawan pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat, serta penelitian ini berbeda dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Novelty yang didapat yaitu penelitian ini mendapatkan temuan-temuan baru dalam meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan manufakturing di kawasan industri Cikarang Barat. Sintesis variabel dalam penelitian didapat 5. Yang pertama, dilihat dari kinerja merupakan perilaku dari individu dalam organisasi yang berkontribusi terhadap pekerjaan yang ditugaskan untuk mendukung tujuan organisasi dan menghindari tindakan yang dapat merusak organisasi. Dengan dimensinya yaitu ada kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas. Menurut Robin and Just tahun 2019 dalam Shihombing DKK tahun 2020 dan Gibson et al. Tahun 2019. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah kepuasan kerja, adalah sikap yang dimiliki seorang pegawai terhadap pekerjaannya. Dilihat dari dimensinya ada pekerjaan, ada gaji, promosi, supervisi, dan rekan kerja. Itu menurut Rush University tahun 2019.
Robin and Judge tahun 2017. Selanjutnya adalah kerjasama tim. Adalah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, saling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama yang terkait dengan tujuan organisasi dan menganggap diri mereka sebagai entitas sosial dalam suatu organisasi. Dimensinya ada bekerja sama, lalu koordinasi, komunikasi, menghibur, dan konflik. Menurut MC Sen dan Von Glino tahun 2018 halaman 223. Selanjutnya adalah integritas, adalah sikap mental komitmen di dalam bentuk perbuatan yang mendasar, yaitu di tesitnya, di mana dimensinya ada kejujuran, konsisten, keberanian. Menurut Setwan 2017 halaman 5 dan menurut Bomer Pasaribu tahun 2022. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang dapat memberi inspirasi bawahannya untuk berkomitmen pada visi dengan memberikan makna kerja dan dia bertindak sebagai model bagi bawahannya dalam mengembangkan potensi mereka dan masalah dari perspektif baru, di mana dimensinya yaitu pengaruh yang diedarkan, motivasi, simulasi intelektual, individu pertimbangan. Menurut Bas Folio tahun 2015 halaman 115 dan menurut Colkit et al 2018 halaman 456. Next. Kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian saya terdapat 9 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H2-nya integritas berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H3-nya kerjasama tim berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H4-nya kepemimpinan transformasional, integritas, dan kerjasama tim secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H5-nya kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H6-nya integritas berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H7, kerjasama tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H8, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. H9-nya kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim, dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur di kawasan industri Cikarang Barat. Next. Di sini terdapat beberapa hal. Dilihat dari yang pertama, metode penelitiannya ada 2. Yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang umumnya terkait dengan positifisme, terutama ketika menggunakan teknik pengumpulan data yang sangat terstruktur menurut Saunders et al. 2016. Yang kedua, dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif, di mana penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau peristiwa menurut Rehan tahun 2019. Lalu populasi dan sampel yang didapat ada 2. Yang pertama, dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh karyawan tetap kawasan industri Jababeka dan kawasan industri MM 2100 yang berada di kawasan industri Cikarang Barat. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang wajib kerja karyawan. Oleh karena itu, total jumlah tenaga kerja dalam populasi penelitian ini sebanyak 748 orang. Di mana selanjutnya teknik pengumpulan data dilihat melalui dengan 2. Yang pertama,
melalui kuesioner dan studi kepustakaan. Selanjutnya instrumennya dengan 7 langkah SEM. Yang pertama, merumuskan model. 2, membuat diagram jalur. 3, merumuskan persamaan pengukuran dan struktural. 4, memilih data input dan identifikasi model. 5, identifikasi model. 6, uji kesesuaian model. 7, interpretasi dan modifikasi model. Next. Dalam penelitian ini didapat 3 uji, yaitu uji validitas, di mana uji validitas ini dengan rumus korelasi yang digunakan untuk menguji validitas adalah sebagai berikut. RB sama dengan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dan sigma Y per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 lalu dikali N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X sigma Y pangkat 2. Selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana rumus yang digunakan untuk menghitung alpha from batch adalah sebagai berikut. R11 sama dengan K per K-1 dikali 1 min sigma beta pangkat 2 yaitu B per beta pangkat 2 per T. Selanjutnya uji confirmatory factor analysis atau CFA, di mana di dalam penelitian ini digunakan model CFA first order, di mana model CFA first order indikator-indikator diimplementasikan dalam item-item yang sudah secara langsung mengukur konstruknya. Selain itu juga menggunakan model CFA second order, di mana pada model CFA second order dilakukan pada model yang memiliki variabel multidimensi, di mana variabel latent ini diukur oleh variabel latent dimensinya. Dalam pengujian menggunakan CFA indikator dikatakan valid jika loading faktornya lebih dari sama dengan 0,70. Dalam riset yang belum mapan, loading faktornya 0,50 sampai dengan 0,60 masih dapat ditoleransi menurut Ghazali tahun 2014. Next. Uji hipotesis model struktural, di mana uji hipotesis ini didapat 9. Yang pertama, H1-nya tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan dengan kriteria uji T hitung kurang dari 1,96 dengan keputusan hasil ujinya didapat H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96 lalu HA-nya diterima. H2, tidak terdapat pengaruh integritas terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96, H0-nya ditolak. Lalu terdapat pengaruh integritas terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96, HA-nya diterima. H3, tidak terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96, H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96, HA-nya diterima. Lalu hipotesis 4, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya kurang dari 1,96 dengan H0-nya ditolak. Lalu terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96, HA-nya diterima. Lalu hipotesis 5, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96, H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96, HA-nya diterima. Lalu hipotesis 6, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96, H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh
kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96 HA-nya diterima. Lalu hipotesis 6, tidak terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja karyawan dengan T hitungnya kurang dari 196, H0-nya ditolak. Lalu terdapat pengaruh integritas terhadap kinerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96 HA-nya diterima. Hipotesis 7, tidak terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan dengan T hitungnya kurang dari 1,96 H0-nya ditolak. Terdapat pengaruh kerjasama tim terhadap kinerja karyawan dengan T hitungnya lebih dari 1,96 HA-nya diterima. H8, tidak terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96 H0-nya ditolak. Lalu terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan T hitung lebih dari 1,96 HA-nya diterima. Terakhir, hipotesis 9, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, kerjasama tim, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan dengan T hitung kurang dari 1,96 H0-nya ditolak. Lalu terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, integritas, kerjasama tim, dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan dengan T hitung lebih dari 1,96 HA-nya diterima. Next. Untuk kesempurnaan proposal ini, saya mengharapkan masukan serta saran dari penguji. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.